Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat, dimanapun kalian berada. Setelah sekian purnama nih Mbak, kita podcast Abang asiknya bincang sehat bareng kita balik lagi. Ya, ya. Ini perdana banget nih di tahun 2025. Nah, siang ini podcast Abang ditemani oleh saya Iva Syiful Rohmat, tim promosi kesehatan, dan Mbak yang cantik ini nanti akan memperkenalkan diri. Hari ini kita akan bahas tentang bagaimana menggunakan obat dengan bijak dan benar ya Mbak ya? Iya. Iya. Oke, silahkan perkenalkan diri Mbak Tantri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Dauriska. Kebetulan saya apoteker di Puskesmas Pulau Merak. Udah Iya. berapa lama Mbak Tantri? Kebetulan untuk di Puskesmas Pulau Merak sendiri itu dari tahun 2015. 2015, udah lumayan lama ya. Iya, lumayan. Selain bertugas di sini, ada di tempat lain? Kebetulan selain di Puskesmas Pulau Merak juga sebagai apoteker penanggung jawab di Apotik Metro. Iya. Jadi pengalamannya udah banyak ya. Lumayan. Sebelumnya juga memang sebelum saya bekerja di Puskesmas Pulau Merak, sebelumnya saya pernah bekerja di Kuningan, Jawa Barat di apotik. Kemudian setelah itu sempat bekerja di Rumah Sakit Umum Serang. Dulu. Kalau sekarang kan RSUD Derajat ya. Kalau dulu masih RSUD Serang. Berarti narasumber kita ini hari ini sangat kredibel. Pengalamannya sudah banyak dan sudah lama. Jadi kan kita akan membahas bagaimana menggunakan obat secara bijak dan benar ya Mbak Tantri ya. Iya. Kita kalau misalnya dapat obat itu biasanya di mana aja sih Mbak? Kebetulan seharusnya kalau untuk mendapatkan obat yang aman itu pastinya harus di tempat-tempat yang memang sudah seharusnya mendapatkan obat ya. Seperti yaitu obat yang aman itu bisa didapatkan di apotik tentunya, kemudian juga bisa di rumah sakit atau puskesmas dan toko obat berjalan, toko obat berizin. Toko obat berizin. Iya. Oh, itu apa bedanya antara apotik sama toko obat berizin? Untuk perbedaan dari apotik dan toko obat berizin itu ada perbedaannya dari beberapa macam, yaitu dari obat yang dijual, kemudian dari pengelolanya, dan dari jenis pelayanan yang diberikan. Seperti kalau untuk di apotik sendiri itu menjual semua jenis obat. Jadi dari mulai obat bebas, bebas terbatas, sampai obat keras, narkotik, dan psikotropik. Itu dari jenis obat yang dijual. Sedangkan kalau untuk toko obat berizin itu, dia hanya mau menjual obat bebas dan obat bebas terbatas saja. Oh gitu. Tapi kalau toko obat berizin itu ada apotekernya juga nggak kayak? Kalau untuk toko obat berizin itu tidak perlu apoteker, jadi bisa tenaga kefarmasian. Oh gitu. Iya, jadi kalau untuk apotik itu pengelolanya harus apoteker, jadi harus ada satu orang apoteker penanggung jawab. Tapi kalau untuk toko obat berizin itu tidak perlu apoteker sebagai pengelola. Jadi bisa tenaga teknis kefarmasian. Gitu ya. Iya. Berarti kalau tenaga teknis kefarmasian itu yang level pendidikannya apa Mbak? D3. D3 Kalau apoteker itu kan profesi ya? Iya, jadi kalau untuk apoteker sendiri itu kan kuliahnya farmasi S1, kemudian lanjut ke profesi. Jadi bedanya itu ya guys ya, Iya. antara apotik sama toko obat berizin. Soalnya saya pernah lihat itu di jalan ada yang toko obat berizin gitu. Takutnya itu menjual yang enggak gitu ya. Iya, kalau enggak sih, jadi memang ada keterbatasan dari toko obat berizin. Jadi kan mungkin kalau di apotik itu kita bisa membeli semua jenis macam obat dari mulai. Jadi kan untuk obat tandanya sendiri ya. Jadi kalau untuk obat yang biasa dijual di toko berizin tuh paling yang biru dan yang hijau. Iya, jadi kalau di apotik itu semua bisa.
Oh kayak gitu. gitu. Iya. Saya juga baru tahu itu Mbak Tami. Iya. Terima kasih ilmunya. Iya, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Jadi kalau misalnya ke toko obat, terus ngelihat ada obat dengan logo eh, itunya merah, terus ada huruf K-nya, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Toko obat nggak boleh jual itu. Jadi toko obat itu hanya boleh menjual yang lingkaran biru dan sama lingkaran hijau Oke, aja. oke. Tuh. Nah, terus gimana cara menggunakan obat, mendapatkan obat secara baik dan benar? Untuk sekarang kan dari Kemenkes sendiri, dari Germas segala macam itu kan sudah dibahas tentang dagu sibu. Sekarang tuh yang lagi rame tuh Oh kan dagu iya, sibu. itu Iya, banyak ditempel tuh iya banner-banner dagu sibu benar di kayak gitu. apotek. Ya, dagu sibu itu adalah singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Jadi kita juga harus tahu tuh bagaimana sih cara mendapatkan obat yang aman kayak gitu dari dagu sibu ya kita mulai dari daknya dulu itu dapatkan ya tentu tadi yang sudah dibahas Iya. itu jadi kita bisa mendapatkan obat itu dari apotik, rumah sakit atau puskesmas dan toko obat berizin ya. Kemudian gunakan di sini kita harus bijak untuk cara menggunakan obat tentunya kita harus tahu uh, cara menggunakan obat tuh kayak gimana kayak gitu ya jadi uh, obat sirup tuh gimana untuk cara minumnya terus kemudian untuk tablet yang misalnya penggunaannya 3x1 2x1 iya. nah itu kan suka bingung ya dua kali satu tuh sebenarnya kayak gimana sih Iya, jadi gimana? kan itu kan kita dalam satu hari itu kan ada 24 jam. Jadi kalau misalnya ada aturannya itu 3x1, berarti itu 24 jam dibagi dengan 3. Jadinya setiap 8 jam gitu. Ya, jadi kalau misal 2 kali berarti dibagi 2 kayak gitu. Itu berarti setiap 12 jam. Kadang-kadang suka bingung. Ini kalau 2 kali berarti pagi sama sore ya. Sebenarnya bukan kayak gitu. Jadi harus jamnya itu harus juga diperhatikan kayak gitu. Kemudian untuk simpan, di sini kita harus selalu perhatikan gimana sih cara simpan obat, terutama untuk obat-obat yang uh, mudah terpapar sinar matahari, misalnya kayak vitamin C itu tuh nggak boleh terkena sinar matahari karena dia memang mudah teroksidasi, jadi mudah berubah warna. Iya, jadi kalau biasanya makanya kalau untuk sediaan-sediaan sirup juga untuk vitamin biasanya dia kemasannya jadi si botolnya lebih gelap. Gitu. Iya, jadi dia Jadi untuk menghindari biar tidak kena sinaran matahari itu nggak lagi ini karena dia takutnya si langsung berubah warna otomatis kan mempengaruhi dari obatnya tersebut. Kayak berarti gitu. warna-warna yang botol kaca itu juga ada tujuannya ya? Nggak Jadi sembarangan dia ya? fungsinya memang supaya tidak cepat teroksidasi kayak gitu. Kemudian juga untuk obat-obatan seperti suppositoria itu harus disimpannya di kulkas. Jadi kita juga harus selalu perhatikan biasanya di obat suka ada simpan dalam suhu sekian-sekian kayak gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan itu. Tapi kayaknya kalau nggak diingetin sama apotekernya, udah Oh deh, iya, ya udahlah gitu. emang itulah pentingnya peran apoteker ketika dalam pelayanan informasi obat, pemberian informasi obat. Kita harus selalu bisa menjelaskan kepada si pasien bagaimana cara uh, menggunakan obat, menyimpan obat, seperti itu. Dan yang terakhir dari dagu sibu itu adalah buang. Jadi bagaimana sih cara membuang sisa-sisa obat kayak gitu kan? Karena terutama kan untuk kecuali untuk antibiotik ya. Kalau antibiotik emang kita itu harus selalu langsung habis. Tapi kan untuk obat-obatan seperti mungkin vitamin atau obat yang lainnya yang kita memang sediakan untuk prepare kita sendiri misalnya seperti obat demam kan kita untuk prepare aja kayak gitu jadi kita ketika obat itu sudah expire itu kita harus tahu cara bagaimana sih cara untuk pemusnahannya karena takutnya untuk menghindari penyalahgunaan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab kayak gitu kan takutnya kalau obat itu asal kita buang bisa aja itu obat disalahgunakan lagi kayak gitu jadi memang biasanya kalau untuk obat yang tablet itu bisa digunting sama kemasannya jadi itu si kemasannya rusak dirusak dulu jadi si kemasannya kayak gitu terus kalau untuk yang sirup itu setelah dicairkan
nanti bisa dibuang di kloset atau tempat pembuangan. Nah, untuk botolnya sendiri itu nanti dibuang, tapi antara botol dan tutupnya itu jangan dibuang langsung, jangan dibuang berbarengan. Jadi harus Oh, dipisah. Yaitu takut nanti si botolnya itu akan digunakan lagi. didaur ulang. Iya, takutnya didaur ulang gitu. Bisa oknum-oknum tidak bertanggung Iya, jawab ya. gitu. Iya, jadi fungsinya itu. Makanya memang perlunya masyarakat sekarang mulai tahu apa sih Dagu Sibu, yaitu fungsinya untuk jadi biar meningkatkan lagi kesadaran masyarakat tentang bagaimana cara mendapatkan obat, bagaimana cara menyimpan obat, bagaimana cara membuang obat kayak gitu. Kalau ada Iya. yang nawar-nawarin obat itu gimana? Tanpa resep dokter. Nah, itu kadang-kadang masyarakat kita masih banyak kayak yang kayak gitu. Kadang Iya, misalnya gini, tergiur. kita Obat di sakit. TikTok. Iya. Nah, itu juga kalau di TikTok itu juga kita harus perhatikan apakah terdaftar apa tidak kayak gitu. Terus kan sumbernya harus tahu dulu, ini benar nggak sih dari sumber resmi kayak gitu. Karena kan kalau untuk kemasan gampang banget ya untuk Iya. dibikin kayak gitu. Makanya pastikan untuk mendapatkan obat itu di apotik, rumah sakit, atau puskesmas dan toko obat berizin. Yang ada Itu. ininya ya, petugas kesehatan Iya, bisa ditanyakan pastikan. Iya, langsung. jadi bisa konsultasi juga dengan teman-teman eh, farmasi yang memang bertugas di apotek. Kayak Jadi gitu. kalau Iya. ada yang nawar-nawarin gak jelas gitu ya, Aduh, jangan deh. jangan Apalagi yang sekarang kan banyak banget tuh ya yang kayaknya di e-commerce tuh udah iya. obat-obatan juga kan banyak banget. Jadi lebih baik itu kita cari aman aja karena itu juga untuk badan kita sendiri kayak Iya, gitu. nanti kalau kenapa-napa yang disalahin Iya, padahal dari iya. kita sendirinya yang Iya, kurang jadi aware memang ya. harus dari aware dari kita peduli sama diri sendiri kayak gitu. Jangan mengharapkan mungkin oh yang ditawarkan harganya lebih murah, tapi kita nggak Betul. tahu apakah obat itu aman. Karena sekarang gini, untuk expirednya aja kan itu gampang banget dihapus. Oh gitu ya. Iya, jadi dia bisa tuh, karena kan dia hanya tulisan di situnya. Terus nanti itu bisa dihapus, terus nanti dia ganti lagi tuh si tanggal expirednya. Wah, Gitu. Jadi serem hindari. juga ya. Iya, jadinya memang kita cari aman. Kita harus dapatkan obat dari yang memang sudah seharusnya kayak gitu. Iya, Gitu. karena Iya. dampaknya pun nanti ke kesehatan bakal Iya. panjang ya kalau Iya, udah konsumsi ketika obat. kita hanya mengharapkan, oh ya beli di sini lebih murah, tapi kita nggak tahu ternyata obat itu akhirnya berdampak buruk, akhirnya justru biaya yang kita keluarkan akan lebih besar lagi kayak gitu. Mungkin efeknya cepat tapi jangka panjangnya kan dampak kesehatannya Iya, lebih iya, besar. iya gitu. Kita takutnya hanya memikirkan harganya lebih murah sekian, tapi ternyata jangka panjang Wah, biaya yang harus kita keluarkan akan lebih banyak lagi. iya. Jadi sobat sehat, cermat-cermat ya dalam memilih obat. Kalau misalnya emang mengalami kondisi kesehatan yang tidak baik, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, dengan dokter di puskesmas atau rumah sakit atau klinik. Nanti akan diresepkan oleh petugas kesehatan dan diantarkan obatnya oleh apoteker ya di apotiknya gitu. Jadi jangan asal-asalan beli obat di TikTok atau di tempat-tempat yang kurang dipercaya deh ya. Iya. Jadi slogannya itu ada Dagu Sibu sama kalau tanya obat tanya Apoteker. Sekian, terima kasih podcast Abang kali ini. Selanjutnya mungkin bisa bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi